ini adalah singkatan dari ajaran-ajaran mereka. 3 artinya adalah Quran, hadis, jamaah, ya. Kemudian 5 ini adalah 5 bab yang sering diulang-ulang oleh mereka, dan tidak benar sebuah kajian ya kecuali harus dimulai dengan menjelaskan tentang 5 bab ini. Dimaksud dengan 5 bab adalah ilmu, amal, membela, kemudian taat, dan juga jamaah atau nyambung. Ya, ini adalah 5 bab. Kemudian 4 yang dimaksud adalah 4 kali. Yang diantaranya adalah syukur, ya, kemudian ta'zim, ya, penghormatan. Yang ketiga apa? Mempersungguh, sihat. Kemudian yang keempat apa? Ya, mengamalkan. Ya, kurang lebih demikian. Jadi ini adalah ajaran mereka yang mereka singkat menjadi 354. Nah, ini banyak dipakai oleh mereka ketika hajian, atau kalau melihat yang mereka bawa bendera tulisan 354, yakin itu adalah Islam jamaah. Ya, di Indonesia atau lihat ada warung mie ayam misalnya, ya, mie ayam 354, yakin itu adalah punya orang Islam jamaah. Ini adalah kode mereka dan jarang yang mengetahui. Ya, bahkan di pelang-pelang mereka, ya, yang warnanya hijau, ya, ada berapa meter yang masjid LDI, kemudian tulisannya adalah 354 meter. Padahal belum tentu jaraknya berapa? 354, mungkin 100 meter, mungkin 150, tapi ditulis apa? 354. Ya, bahkan ya saking fanatiknya, ada yang kita ngelihat HP-nya saja, nomor HP-nya, kita tahu dia adalah orang Islam jamaah. Ya, ada tulisannya. Kadang platnya juga demikian. Baik, kemudian juga di antara kode mereka adalah Bahman. Jadi yang keempat doa. Yang keempat tadi doa. Sungguh-sungguh, kemudian yang keempat doa. Baik, Bahman ini juga kode mereka. Ya, Man atau Bahman ini adalah nama seseorang yang dikenal walaknya dan loyalitasnya kepada Nur Hasan. Ya, sehingga dijadikan Bahman ini sebagai kode di antara mereka. Demikian pula mereka menamakan dirinya Jokan. Ya, Jokan. Itu tulis internet, tulis Jokan, insya Allah banyak, ya, Facebook dan lain-lain yang judulnya Jokan. Dan Jokan ini singkatan, ya. Jadi singkatan dari jamaah oke. Apa? Jamaah oke. Cuma oke-nya diselipkan di tengah. Jadi jam, kemudian oke-nya diselipkan di tengah. Jadi bacanya apa? Jokan. Ya, ini juga kode mereka. Demikian pula mereka menamakan di antara kode mereka konco dewi, ya, orang kita atau orang iman atau orang dalam. Dan di antara kodenya adalah Galipat, singkatan dari 354, ya. Dan ini banyak fungsinya. Ya, pernah saya ketemu dengan mantan, alhamdulillah dia dapat hidayah, dan dia termasuk yang membuka membuka Yambo. Artinya Yambo ini sebelumnya nggak ada, ya. Yang perkumpulan Islam jamaah itu nggak ada. Dan dia kerja di sana di Yambo. Kemudian dia berusaha untuk mengumpulkan orang-orang Islam jamaah yang ada di Yambo. Caranya bagaimana? Di antaranya adalah dengan menggunakan apa? Kode ini. Jadi bicara, dia menyebutkan kode, kalau nyambung kodenya berarti dia termasuk Islam jamaah. Sampai terkumpul banyak, akhirnya membuat cabang sendiri di Yambo dan pusatnya ke Madinah. Di Madinah ada, ya, ada kumpulan mereka, ada sambung mereka, ya. Ini diantara fungsinya. Jadi mereka ngobrol, kalau menyebutkan kode ini dia nyambung, berarti ini termasuk apa? Islam jamaah. Baik, tentang jumlah mereka, ini adalah diantara sebab kenapa saya menulis tentang firqah ini, karena jumlah mereka yang sangat banyak dan signifikan. Mereka mengaku di dalam Wikipedia, ya, bahwasanya jumlah mereka ada 15 juta. Berapa? 15 juta. Ini pengakuan mereka dan ini adalah sangat bohong sekali, ya.
Dan menurut pengakuan para mantan yang sudah mendapatkan hidayah, ya mereka mengatakan kurang lebih yang jumlahnya itu antara 1 juta sampai 3 juta. Jauh ya, antara 15 sampai 15 juta dengan 1 sampai 3 juta. Jadi pengakuan mereka jumlahnya 15 juta, dan ini mereka memang dikenal menghalalkan dusta, ya, menghalalkan dusta dan ingin menunjukkan bahwa mereka adalah jamaah yang hak, yang direstui dan juga diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaahnya berkembang, yang dulunya yang Nur Hasan saja dan dibaiat dan seterusnya sampai sekarang 15 juta. Baik, mereka hanya sekitar itu 1 sampai 3 juta. Dan di antara yang menurut saya paling pas dan paling dekat ukurannya adalah yang disampaikan oleh salah seorang mantan, dan dia berinisial S, ya, saya sebutkan sengaja, dan beliau masih di sana, masih aktif di LDI dan punya kedudukan di organisasi LDI yang sering namanya disebutkan di situ. Dan beliau termasuk mantan, karena mantan ini mereka caranya berbeda-beda di dalam mengungkapkan. Ada di antara mereka yang radikal, ada. Jadi dia mendapatkan hidayah langsung ngekan, ya, langsung mantan mubahalah, ya, pokoknya mengkafirkan dan lain-lain. Ada yang seperti itu. Tapi ada di antara mereka yang mengambil jalan ilmiah. Jadi memerangi Islam Jamaah tetapi dengan ilmu. Nah, ada di antara mereka, di antara tawaif, ya, mantan itu yang masih berada di sana, ya, tetapi dia sudah tidak aktif lagi. Ya, di antaranya adalah Bapak S ini, dan beliau termasuk anggota DPR RI. Ya, termasuk anggota DPR RI. Di sana ada sekitar 5 orang, ya, orang Islam Jamaah yang berhasil masuk ke DPR RI dan sengaja dipencar di berbagai partai. Ya, disengaja dipencar di berbagai partai untuk keamanan mereka, di antara tujuannya. Dan beliau mengabarkan kalau dilihat dari jumlah yang membayar zakat fitrah, karena mereka sangat perhatian sekali dengan zakat fitrah. Adapun zakat mal ini perhatian mereka sangat kurang karena sudah ditutupi dengan persenan. Di zakat mal jarang dibicarakan. Seandainya seseorang sudah bayar persenan, maka itu sudah cukup, tidak perlu dia membayar zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah perhatiannya besar. Beliau mengatakan kalau dilihat dari jumlah zakat fitrah yang masuk setiap tahun, itu kurang lebih 1.800.000 saja. Ya, 1.800.000 ya. 1.800.000 orang saja. Ya, perhatikan. Dan ini yang Anda lihat yang paling valid di antara beberapa data yang sampai ke Anda. Dan di sana ada beberapa mantan yang menghitung dari jumlah persenan yang masuk setiap bulan, ya. Dan ada di antaranya yang menghitung dengan cara melihat zakat fitrah yang sampai, karena zakat fitrah kan satu orang satu. Di sini yang lebih dekat, ya, kurang lebih mereka 1.800.000 orang, 800.000. Dan ini adalah jumlah yang banyak. Ya, kalau firqah-firqah yang lain atau melihat, ya enggak seberapa jumlah mereka. Ya, enggak seberapa jumlah mereka. Berapa jumlah jamaah Nahdliyah? Ya, berapa jumlah NII misalnya, atau berapa jumlah jamaah Salamullah, berapa jumlah Ahmadiyah? Enggak sampai segitu. Tapi jumlah yang 1.800.000 adalah jumlah yang lumayan besar. Dan kenapa mereka banyak? Ya, dan jumlahnya sedemikian pula, sedemikian banyaknya. Di antara sebabnya, Allah Ta'ala alam, adalah karena pendirinya ini mengaku dia belajar di mana? Di Mekah. Ini termasuk yang yajlib, termasuk yang menjadi ketertarikan, ya, orang-orang Indonesia khususnya, ya. Dan sampai sekarang mereka apabila mendengar ada seorang ustadz yang belajar di mana? Di Mekah atau di Madinah, ini termasuk menjadi daya tarik bagi mereka, karena Mekah dan Madinah adalah pusatnya. Ya, dan ini yang dikembar-kembarkan oleh Nur Hasan. Ya, dia mengaku belajar di mana? Di Mekah. Yang seorang nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana kisah beliau. Kemudian di antara yang menyebabkan adalah mereka
mendengung-dengungkan Quran hadis. Ya, mendengung-dengungkan Quran hadis, diulang-ulang tentang Quran hadis jamaah dan seterusnya. Sehingga ini diantara yang menarik, karena fitrah dia seorang muslim tentunya ketika dia mendengarkan atau Quran dan juga hadis, maka dia akan tertarik dengan ajakan tersebut. Kemudian diantaranya karena mereka menggunakan kedustaan di dalam dakwahnya. Ini diantara yang membuat banyak manusia tertipu dan mengikuti ajakan dari Nur Hasan. Baik. Kemudian setelahnya kenapa saya menulis tentang Islam Jamaah juga? Karena dulu ketika kita awal-awal ngaji atau belajar, banyak di antara masyarakat yang menuduh kita ini sebagai Islam Jamaah. Dan mungkin ada di antara antum yang demikian. Karena melihat zahir kita cingkrang, mata kakinya cingkrang, hingga kita dianggap dianggap kita sebagai anggota Islam Jamaah. Padahal kita nggak tahu apa itu Islam Jamaah. Sehingga ini yang di antara hal yang membuat saya tertarik untuk mendalami tentang firqah ini. Kemudian juga di antaranya Nur Hasan ini mengaku dia memiliki sanad. Dia mengaku memiliki sanad yang muttasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di antara doktrin mereka, seorang beragama harus memakai sanad. Ya, kalau tidak bersanad ilmunya, baik ilmu Qur'annya maupun ilmu hadisnya, maka dianggap ilmunya itu tidak sah. Nah, kalau tidak sah ilmunya, maka amalnya juga tidak sah. Kalau tidak sah amalnya, berarti dia sholat nggak sholat sama saja. Sholat nggak sholat sama saja. Kalau ilmunya nggak sah, amalannya nggak sah. Ya, oleh karena itu kalau sholatnya tidak sah, berarti sama dengan orang yang nggak sholat. Dan orang yang nggak sholat kafir. Akhirnya dengan doktrin ilmu manqul ini, di antaranya yang menyebabkan mereka mengkafirkan orang lain yang tidak memiliki sanad di dalam beragama. Dan anehnya mereka mengaku yang memiliki sanad hanya siapa? Nur Hasan. Ya, yang memiliki sanad itu hanya Nur Hasan. Dan insyaallah akan ada pembahasannya apabila ada waktunya tentang masalah ilmu manqul. Baik. Bisa nomor 2. Yang antum lihat di sini adalah sanad. Ya, ini adalah sanad salah seorang mubaligh yang dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Menunjukkan tentang sanad dia, ya, beliau mengambil sanad dari Sultan Aulia. Ini adalah adalah anak dari Nur Hasan. Dan beliau adalah imam Islam Jamaah yang sekarang. Jadi Nur Hasan meninggal pada tahun 82. Dan setelah itu diteruskan oleh Abdul Zahir. Kemudian dia meninggal pada tahun 2002 ya, kalau nggak salah. Kemudian dilanjutkan oleh saudara beliau, yaitu saudara dia yaitu siapa? Sultan Aulia. Ya, ini adalah di antara sanadnya. Jadi dari Sultan Aulia, kemudian Haddatsana Al-Imam Al-Hajj Nur Hasan dan seterusnya. Kemudian Nur Hasan belajar dari siapa? Umar Hamdan. Perlu kita ketahui bahasanya Umar Hamdan ini adalah muhaddits Al-Haramain, sangat terkenal saat itu. Jadi beliau ngajar di Masjid Nabawi dan juga di Mekah.
yang kalau pas musim panas di Mekah atau di Madinah, kalau pas musim dingin di Mekah atau di Madinah. Ini dikenal dengan Muhaddits Al-Haramain. Dan di dalam kisah mereka, yaitu orang-orang Islam jamaah, dulu Nur Hasan pas di sini 10 tahun, itu setiap tahun beliau 2 kali berjalan kaki menuju ke mana? Ke Madinah. Ceritanya demikian di antara mereka. Dan pendiri NU dan juga pendiri Muhammadiyah pernah belajar kepada Umar Hamdan. Ya, dan guru-guru kita di sini, terutama yang di belah hadis, yang mereka memiliki sanad juga kepada siapa? Kepada Umar Hamdan. Ya, di antaranya adalah guru kami yaitu Syekh Ibrahim Nur Saif, beliau adalah musyrif dari Ustaz Haikal. Ya, guru beliau adalah Al-Fadani, dan Al-Fadani ini adalah di antara yang belajar kepada Umar Hamdan ini. Ya, dan seterusnya sampai Rasulullah SAW. Ini adalah isnad Sunan Tirmidzi. Ya, baik. Dan setelahnya, ya, terus ini di antara tokoh mereka, ya, dan beliau adalah Abdul Aziz Ridwan, dan belajar kemarin di mana? Di Mekah beberapa tahun di Ma'had Ilmi di Mekah. Perlu antum ketahui bahasanya beberapa tahun terakhir ini mereka setelah kasus Marioso, kasus yang menggegerkan Islam jamaah, ya, dan saat itu kerugian besar sekali ditanggung oleh Islam jamaah, tapi mereka sengaja tidak dibesarkan dan ditutup-tutupin. Dan ini kasus yang melibatkan orang-orang nomor 1 di Islam jamaah. Kemudian di antara, ada yang mengatakan di antara jalan keluarnya adalah mengirim, ya, orang-orang yang terlibat tersebut ke kota Mekah. Tapi alasannya adalah untuk belajar. Kata mereka ingin menyambung sanad Nur Hasan. Perlu diketahui bahasanya Nur Hasan ketika dia mengaku memiliki sanad dan pernah belajar 49 kitab hadis di kota Mekah, ini enggak semua sanadnya ada. Ya, sebagian besar hilang di becak. Ya, itu ceritanya demikian. Jadi kalau ditanya di mana sanad yang lain, seperti sini cuma ada Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lain-lain. Yang lain kemana? Yang hilang di becak. Ya, hilang di becak. Dan di antara mereka mengirimkan, ya, Abdul Aziz dan juga Khalil, juga Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang Abdullah Mas'ud, kemudian juga yang terakhir Bambang siapa? Yang jelas mereka di sana, dan dengar-dengar, ya, mereka termasuk yang berprestasi di Ma'had. Ya, perlu anda ketahui mereka semangatnya untuk belajar hadis itu luar biasa. Ya, jadi mereka biasa khataman Sahih Bukhari samaan gitu, ya, selama kurang lebih 3 bulan atau tepatnya 85 hari selesai. Dia menerjemahkan, bukan hanya mendengar, bahkan menerjemahkan satu persatu kalimat. Ya, Sahih Muslim selesai dalam waktu 65 hari. Ya, dan ini kuat sekali mereka, meskipun harus membayar sehari misalnya berapa ribu. Tapi mereka, ya, semangat untuk mendapatkan sanad sehingga bisa sah amalannya. Ya, ini mereka ketika sampai ke Mekah, demikian pula luar biasa semangatnya. Dan ini yang menjadi perhatian para masyayikh yang ada di sana. Dan bahkan mereka sempat mengundang sebagian guru yang ada di Ma'had untuk mengajar mereka secara khusus di markas mereka. Jadi mereka punya markas di Mekah. Ya, punya markas di Mekah, di Khud di antaranya. Dan ada 2 markas kalau nggak salah. Itu diundang syekhnya di sana. Ya, dan ada kajian rutin setiap pekan. Ya, dan syekh melihat bagaimana kesungguhan mereka di dalam belajar, dan banyak di antara mereka yang berprestasi. Akhirnya sempat syekh diundang ke Indonesia. Ya, sempat diundang ke Indonesia. Dan setahu saya beliau, saya pernah ketemu dengan beliau, ya, bersama asatidzah yang lain, ya, Ustaz Firanda dan beberapa asatidzah beberapa tahun yang lalu menjelaskan kepada beliau tentang hakikat dari tentang aliran ini. Kemudian beliau adalah seorang di antaranya yang bertugas untuk menjawab pertanyaan. Antum tahu di Mekah dan juga Madinah ada bertanya lewat HP, lewat telepon. Ya, beliau di antaranya yang bertugas untuk menerima pertanyaan dari para jamaah umroh maupun
maupun haji. Nah, ketika beliau datang ke Indonesia, yang dikabarkan oleh mereka diumumkan yang datang mufti Mekah. Datang siapa? Mufti Mekah. Betul juga, yang betul mufti yang memberikan fatwa. Tapi orang-orang jamaah sendiri menganggap beliau adalah orang besar di Saudi Arabia. Ya, nah itu banyak di antara anggota Islam jamaah yang ya semakin takabur, ya semakin merasa dirinya di atas kebenaran karena sudah didatangi dan diziarahi oleh Syekh, ya. Baik. Kemudian juga yang lain. Ini di antara yang belajar di sana, ya, Abdul Aziz. Kemudian yang disampaikan yang ini beliau bersama Syekh tersebut, ya, bersama Syekh tersebut. Dan sampai sekarang beliau masih di sana dan punya kedekatan dengan Syekh Sudes. Dan setahu saya beliau mengambil S3-nya di sini. Di mana? Di Madinah. Ya, mengambil S3-nya di Madinah di kuliah syariah. Dan husnudzan kita kepada beliau, hafizahullah, yang beliau ingin mendakwai dan memperbaiki mereka sebenarnya. Ya, ini adalah husnudzan kita kepada beliau, meskipun ya orang-orang Islam jamaah mereka merasa ini adalah angin segar bagi jamaah mereka. Baik, setelahnya, ya, ini namanya Abdullah Mas'ud. Ya, Abdullah Mas'ud. Ya, ini juga disebarkan oleh mereka bagaimana kedekatan dia dengan apa? Dengan Syekh Sudes dan juga para dosen yang ada di sana. Baik, setelahnya. Ini di antara gambaran ya, bagaimana asramaan mereka. Di sini mereka sedang membahas Syarah Asmaul Husna. Ini adalah kitab yang di antara kitab yang terakhir yang mereka karang. Dan perlu kamu ketahui sebelumnya mereka tidak perhatian sama sekali tentang masalah nama dan juga sifat. Ya, kecuali mereka menggambarkan sanad Nur Hasan, di antaranya adalah sanad Nur Hasan yang kepada Imam Tirmidzi tentang hadits yang isinya dalam Asmaul Husna. Ya, disebutkan 99 nama Allah Azza wa Jalla, dan hadis ini adalah hadis yang dhaif tapi dibangga-banggakan oleh mereka. Dan mereka mensyarah 99 nama ini, dan di antaranya yang saya baca di salah sekilas, di situ mereka mentakwil yang namanya tangan Allah itu dengan qudrah. Itu di antaranya. Kemudian juga yang paling penting, mereka tidak tasabbut tentang nama Allah Azza wa Jalla. Jadi hadisnya adalah hadis yang dhaif, ya, dan disebutkan di situ nama yang tidak ada dalilnya. Ya, nama yang tidak ada dalilnya, padahal yang namanya nama Allah ini adalah tauqifiyah. Baik, namanya. Terus ini namanya Khalil. Ya. Khalil Bustami tadi yang gambar sebelumnya. Ini juga termasuk keluarga Nur Hasan. Yang masih menantunya, ya. Masih menantunya, termasuk Abdul Aziz juga masih keluarga. Dan dia di sini sempat tersebar di kalangan jamaah bahasanya Ustaz Khalil ini beliau termasuk salah satu pengajar di Masjid Nabawi. Benar, ya, sempat tersebar demikian, dan kita tunggu ya beberapa waktu tidak ada klarifikasi dari beliau. Ya, sempat kita tunggu, dan saya sempat tunjukkan gambar ini ke sebagian tadris yang ada di Masjid Nabawi, dan ya mereka merasa sekali ya marah gitu ya. Ya karena seseorang sampai ya karena dia bisa duduk di kursi ini, yang dia mengaku dia sebagai pengajar di Masjid Nabawi. Padahal jelas dia sedang apa di sini? Sedang foto ya, sedang selfie ya. Dia tidak sedang mengajar. Tapi dibenarkan saja sama orang-orang Islam jamaah. Ya. Pernah saya ditanya sama kemarin pas musim haji kemarin, saya keluar dari Masjid Nabawi, ada orang yang ikut berjalan sama saya. Satu angkatan dengan Ustaz Khalil di sini. Ya, Ustaz Khalil yang mana? Sempat program. Oh, bukan Pak, saya bilang. Ya. Jadi dia sempat ikut kajian saya di Masjid Nabawi, dan alhamdulillah ya, di antara hikmah dan faedah kajian di Masjid Nabawi, banyak di antara mereka yang ikut hadir juga. Padahal sudah dilarang dari awal. Dan ada di antara mereka yang dapat hidayah, ya.
Dan moga-moga yang tadi tanya itu termasuk yang dapat hidayah. Jelas dia tanya, antum satu angkatan dengan Abdullah Mas'ud dan Ustaz Khalil? Anda bilang yang bukan, ya. Hampir saya melayani pertanyaan yang lain. Baik. Setelahnya, baik. Terus. Ini kalau ini gambar siapa? Ini gambar Nur Hasan, ya. Gagah sekali, ya beliau, dan di sana ada beberapa foto lagi, coba di sebelahnya. Nah ini gagah juga. Yang mana Nur Hasan? Yang tengah yang pakai topi. Ya ini juga Abah. Kemudian setelahnya, ini juga foto beliau. Terus, nah ini juga foto beliau berpose bersama apa? Bersama ulah. Baik, setelahnya, ini juga beliau ya zaman-zaman dahulu. Terus ini juga beliau. Yang mana ini? Iya, yang duduk di atas apa itu? Iya. Makanya dulu yang sempat di awal-awal beliau dakwah, atau dia atau beliau? Dia, ya. Dia sempat dicap Dajjal muncul. Apa? Dicap Dajjal muncul. Maksudnya Dajjal yang bisa melarikan diri gitu. Maksudnya itu di antaranya, ya. Baik, ini juga foto beliau. Seterusnya, ini juga foto beliau dan seterusnya. Kenapa beliau bisa gagah seperti ini? Ini sebenarnya bukan beliau yang menginginkan. Jadi orang-orang yang sekitar beliau diantaranya adalah Pak Bambang Irawan. Ya, Pak Bambang Irawan adalah murid Nur Hasan. Ini termasuk yang 354 tadi, ya. Bambang Irawan ini subhanallah, dia termasuk wakilnya. Dan tangan kanannya siapa? Nur Hasan. Termasuk ketika Nur Hasan mau pertemuan dengan beberapa tokoh, ini diantara yang yang mengatur kostumnya biar tambah tampil gagah dan lain-lain, itu adalah siapa? Bambang Irawan ini, ya. Dia mengikuti Islam Jamaah karena gurunya ini adalah Nur Hasyim. Nur Hasyim, ya, ini dulu debat dengan siapa? Dengan Nur Hasan. Jadi Nur Hasyim ini termasuk dosen dulu di IAIN. Yang termasuk di antara muridnya adalah siapa? Bambang Irawan ini. Tapi subhanallah, qadarullah, Bambang Irawan bahkan padahal dia ini termasuk yang merumuskan, yang asalnya siapa? Nur Hasan ini sebenarnya dia kurang berilmu. Ya, kurang berilmu. Dia khususnya masalah baiat, masalah jamaah, masalah ini dia kurang tahu. Tapi siapa yang merumuskan? Itu dua orang, di antaranya adalah Nur Hasan dengan Bambang Irawan. Ya, kalau Nur Hasan sendiri kurang tahu. Ya, tapi yang merumuskan, yang menulis alasannya kenapa kita berbaiat, berjamaah dan lain-lainnya adalah Nur Hasan dan juga Bambang Irawan. Qadarullah, Allah memberikan hidayah kepada Bambang Irawan. Ya, dan beliau asalnya dari Madura. Ya, dan ketika beliau mendapat hidayah, awalnya adalah ketika beliau diajak ke sini oleh Nur Hasan, dan orangnya ngeyel. Jadi beliau penasaran sekali dengan ilmu yang ada di Haramain, khususnya di Mekah. Ternyata setiap ada syekh dia datangi, yang dia tanya, yang kemudian dan seterusnya, yang sampai ditakdir oleh sebagian orang-orang Islam Jamaah. Tapi itulah yang namanya hidayah. Akhirnya beliau mendapatkan hidayah. Nah, beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2010. Ya, sebelum penulisan Islam Jamaah ini, dan ujian beliau di akhir hayat ini sangat luar biasa. Karena beliau adalah orang yang paling tahu tentang apa, termasuk orang yang paling tahu tentang Islam Jamaah dan dangkal-dangkalnya dan isinya. Dan beliau adalah orang yang paling tahu. Setelah mendapatkan hidayah, ditakdir oleh mereka dan sebelumnya dipuji-puji, akhirnya dia dijelek-jelekkan sejelek-jeleknya. Ya, dan diusahakan di penjara dan seterusnya, sampai akhirnya beliau sakit dan meninggal pada tahun 2010. Ya. Dan subhanallah, di antara mantan ada yang cerita ke anak, sebelum beliau meninggal sempat beliau ditelepon, ya, dan beliau sempat mendengarkan radio Roja. Sempat mendengarkan apa? Radio Roja. Dan beliau bilang ini radio yang sesuai dengan apa yang saya dulu terima dari Syekh bin Baz, karena beliau pernah ketemu dengan Syekh bin Baz.
Ya, itu diantara ucapan beliau, dan beliau diantara yang mengingkari sekali pengakuan orang-orang Islam Jamaah bahasanya Nur Hasan telah dibaiat pada tahun 1941. Ya, 1941 sebelum Indonesia merdeka, karena merdeka tahun berapa? 45. Yang tersebar di kalangan Islam Jamaah, baiat terlebih dahulu dilakukan kepada siapa? Nur Hasan. Sehingga ini yang menjadikan mereka mengatakan bahwasanya yang sah jamaahnya itu ya kita ini. Karena kita, yaitu orang Islam Jamaah, lebih dahulu dibaiat daripada Pak Soekarno. Jadi yang sah yang lebih dahulu. Dan dalam hadis disebutkan apabila datang yang ingin memecah belah kalian, maka adalah apabila dibaiat dua khalifah, maka adalah dibunuh yang kedua. Jadi yang sah itu jamaah kita, karena terlebih dahulu dibaiat. Tapi ini dibantah habis-habisan oleh Pak Bambang Irawan. Beliau mengaku sendiri saat itu memang disuruh oleh Nur Hasan, membuat cerita. Beliau dengan Nur Hasan membuat cerita bahwasanya terjadi baiat pada tahun berapa? 41. Padahal saat itu belum, Nur Hasan ini belum mengenal yang namanya apa? Baiat. Jamaah itu belum kenal. Yang perlu aku ketahui bahwasanya ketika beliau datang ke Indonesia, pulang dari Mekah tahun 40 kurang lebih, yang sebenarnya awalnya beliau ini murni. Ya, jadi pas beliau datang ke Mekah, dan asalnya dulu pernah mondok di beberapa pondok di Indonesia, termasuk diantaranya di mana? Tebu Ireng pernah beliau mondok, dan di Termas pindah-pindah pondoknya. Dan ketika sampai ke kota Mekah, dan di sana ketemu dengan ulama-ulama Indonesia yang ada di Mekah, ya. Dan saat itu diingatkan beliau, dia diingatkan, orang Hasan diingatkan jangan sekali-kali belajar sama ulama-ulama Darul Hadits yang ada di Masjidil Haram. Dilarang, ya, diingatkan karena dia adalah Wahabi dan lain-lain. Tapi ternyata ini tidak didengar oleh siapa? Nur Hasan. Ini diungkapkan, ditulis oleh mereka sendiri, ya. Kemudian dia mencuri kesempatan, ya, dari waktu ke waktu belajar dari syekh-syekh yang ada di Masjidil Haram. Ya. Kemudian setiap kali berdebat dia mesti kalah. Ini disebutkan di dalam referensi mereka, setiap kali dia berdebat dengan syekh-syekh tersebut dia pasti kalah. Sampai akhirnya dia menyerah dan ingin belajar dari para ulama yang ada di Masjidil Haram. Ya, kemudian perlu kita ketahui bahwa para ulama tersebut selain mereka mengajar di Masjidil Haram, mereka juga mengajar di Darul Hadits. Yang di antaranya adalah Abdul Qahir Abdul Samad, dia adalah khatib dan juga imam di Masjidil Haram. Nur Hasan mengaku bahasanya belajar dari Abdul Qahir. Ya, baik. Kemudian tentunya sedikit banyak Allah Ta'ala alam ada pengaruhnya pada diri siapa? Nur Hasan. Ya, semangatnya sebelumnya dia senang bid'ah, senang takhayyul, senang kesyirikan, ya. Sedikit ada pengaruhnya kepada dirinya, dia ingin melaksanakan hadis. Ya, menyebarkan hadis. Makanya dia pulang pada tahun 40 dan dia tentunya di hadapan dia banyak orang yang memegang adat istiadat dan lain-lain, dimusuhi oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Ya, sampai tadi digelari dengan Dajjal Ucul, dan digelari dengan Wahabi. Yang digelari dengan apa? Wahabi, menunjukkan bahwasanya beliau ada yang sedikit terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saat itu, sehingga dimusuhi oleh para kiai dan juga para ulama yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini awalnya sebenarnya dakwah beliau adalah dakwah yang nabi, dakwah yang murni sebenarnya. Ingin mengajarkan apa? Hadis. Yang ingin mengajarkan Quran, ajarkan hadis yang jauh dari khurafat. Ya, ini termasuk yang sering diulang-ulang mereka, kita menjauhi tamuyun, menjauhi khurafat, menjauhi kesyirikan, meskipun mereka tidak paham secara mendalam apa makna kesyirikan dan juga bid'ah dan seterusnya. Nah, kapan mereka mulai mengenal tentang baiat dan juga jamaah dan juga imarah dan seterusnya? Ini awalnya
pada tahun setelah diangkatnya Soekarno menjadi presiden. Kemudian teman beliau belajar, yaitu Kartosuwiryo Soekarnoji ya. Kartosuwiryo ini mendirikan TII pada tahun 49 ya, menentang Soekarno. Kemudian setelah itu di antara politik Soekarno ya, beliau mendirikan seperti jamaah tandingan. Jamaah tandingan, yaitu menunjuk namanya Wali Al-Fattah ya, untuk mendirikan sebuah jamaah tandingan yang dinamakan dengan Jamaatul Muslimin Hizbullah. Jamaatul Muslimin Hizbullah ini didirikan pada tahun 53 ya. Nah, kemudian setelah itu di antara pengikut Wali Al-Fattah ini adalah Ali Rawi ya, Ali Rawi. Nah, dia menjadi murid dari Wali Al-Fattah ini, kemudian mengabarkan kepada Wali Al-Fattah bahwasanya di sana di Kediri ada seorang ulama besar lulusan dari Mekah. Ya, maka dipertemukan antara Nur Hasan dengan siapa? Wali Al-Fattah ini, dan terjadi dialog atau kasarnya debat di antara keduanya, dan kalah Nur Hasan di dalam masalah baiat, masalah imarah ini, dan akhirnya Nur Hasan membaiat kepada siapa? Kepada Wali Al-Fattah, bahkan dijadikan dia termasuk di antara seperti mufti atau ulamanya dari jamaah Al-Muslimin ini ya. Baik, beberapa tahun bersama Wali Al-Fattah, dan disitulah dia mulai terkena subhat tentang masalah jamaah, tentang masalah baiat dan seterusnya. Ini masuk pada dirinya dan dia belajar dari situ sampai akhirnya pada tahun 60, karena dia merasa dirinya juga punya jamaah. Sejak tahun 40 dia sudah mulai dakwah, dia mengajarkan Bukhari, mengajarkan kitab-kitab yang lain ya, sampai akhirnya dia merasa bahwasanya sebenarnya yang berhak untuk jadi imam itu siapa? Saya ya. Dia melihat bahwasanya jamaahnya Wali Al-Fattah, pertama katanya ini tidak mangkul. Tidak mangkul, tidak punya sanad. Yang punya sanad siapa? Nur Hasan. Kemudian yang kedua, dia melihat niatnya. Jadi niat Wali Al-Fattah ini bukan ingin akhirat, bukan, tapi karena ingin politik. Makanya dengan dasar ini Nur Hasan menganggap bahwasanya baiat yang kepada Wali Al-Fattah ini tidak sah. Harus mendirikan jamaah yang baru. Ya, akhirnya pada tahun 60 ya, setelah peringatan 17-an saat itu, dan saat itu sedang membaca Sahih Bukhari di dalam kitab Ahkam, yang isinya adalah tentang masalah imamah dan lain-lain. Di situ dia mengatakan kepada para jamaahnya, wahai jamaah sekalian, ada sesuatu yang sebenarnya selama ini saya pendam ya. Kemudian beliau menceritakan bahwasanya kita ini harus wajib untuk berjamaah, dan harus ada baiat, harus ada amirnya ya. Dan kalau tidak maka kita semua akan masuk neraka. Semua kita akan masuk neraka. Maka jamaah saat ini mereka paham, berarti kita harus mengangkat amir ya, dan amirnya mereka langsung menunjuk, meminta kepada Nur Hasan saat itu untuk menjadi apa? Menjadi amir ya. Dan mulailah saat itu dibaiat oleh Nur Hasan, dan dia belajar tentang baiat dari siapa tadi? Dari Wali Al-Fattah. Jadi ini adalah di antara yang saya sebutkan di dalam risalah ya. Jadi judul atau akar sebenarnya terjadinya Islam Jamaah ini, munculnya Islam Jamaah ini adalah perkenalan antara Nur Hasan dengan Wali Al-Fattah. Dan ini di antara faedah yang bisa kita ambil, bahayanya berdebat dengan ahlul bid'ah ya. Bahayanya berdebat dengan ahlul bid'ah yang awalnya tidak mengenal subhat-subhat tersebut, keracuan-keracuan tersebut, akhirnya justru dia menyimpang. Akhirnya terjadilah hizb ya, terjadilah jamaah, terjadilah firqah yang baru sampai sekarang ini. Awalnya adalah karena munadharah antara Nur Hasan ini dengan Wali Al-Fattah. Baik, ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebuah peringatan ya. Kita atau saya sendiri berusaha untuk kembali ke masadir dan rujukan-rujukan yang dimiliki oleh Islam Jamaah. Dan alhamdulillah banyak dari kalangan mantan yang jumlahnya Masya Allah luar biasa. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam sunnah. Alhamdulillah. Ini adalah kabar gembira
Jadi mereka tidak keluar ke Syiah atau keluar ke Jamaah Fulaniyah dan lain-lain, tapi alhamdulillah kembalinya ke sunnah, yang kepada salaf. Dan di antara sebabnya karena kedekatan yang mereka sangat perhatian tentang masalah kutub sitah, tentang masalah hadis. Ya, dan di antara yang mengembar-gemborkan tentang hadis dan kembali kepada sunnah dan lain-lain adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu para pengikut para salaf. Dan alhamdulillah banyak yang di antara mantan yang rujuknya kepada sunnah, bukan kepada jamaah-jamaah yang lain. Alhamdulillah banyak di antara mereka yang membantu. Kemudian juga yang perlu saya ingatkan di sini, ya, hati-hati kita di dalam menisbahkan atau menyadarkan sebuah akidah kepada sebuah kelompok. Ya, dan ini yang sering diingatkan oleh dosen pembimbing saya, itu Dr. Abdul Qadir atau Sufi, yang sering sekali beliau sampaikan, ya, dan beliau ingatkan, ya, jangan sampai kita mendolimi sebuah aliran. Maksudnya mendolimi bagaimana? Kita menyadarkan kepada mereka yang tidak mereka yakini, atau menulis bahwasanya mereka meyakini bid'ah ini atau akidah ini padahal mereka tidak meyakini, tidak boleh. Ya, merot, tetapi tidak boleh kita mendolimi mereka. Dan beliau sering menyebutkan ayat firman Allah Azza wa Jalla, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu i'dilu." Dan engkau berbuat adil meskipun engkau membantah aliran yang sesat jelas, tapi tidak boleh kita menisbahkan kepada mereka sesuatu yang bukan akidah mereka. Baik. Di dalam risalah saya ini, yang setelahnya, saya membagi menjadi yang pertama adalah tamhid, yaitu pembukaan. Yang keempat. Ya, makalahnya sudah ada yang bawa. Sebagian sudah dibagi tadi, saya ngopi 20 saja. Sudah ya? Baik, yaitu bisa untuk perkirakan bagaimana isinya. Dan itu bisa bisa membayangkan, yang bisa menggambarkan tentang apa yang saya tulis di risalah ini. Di dalam tamhid saya sebutkan, ya, di dalam pembukaan, ya, saya sebutkan bahwasanya firqah di Indonesia ini terbagi menjadi dua, ada yang dari luar datang dan ada yang asli Indonesia. Ya, yang dari luar banyak, di antaranya adalah Jamaah Tabligh misalnya, ya. Dan yang asli dari Indonesia di antaranya adalah Islam Jamaah. Ini termasuk produk aliran yang asli dari mana? Dari Indonesia, dari Nusantara. Jadi termasuk kreatifnya orang Indonesia. Dan saya subhanallah sampai sekarang kalau ditanya aliran yang antum tulis ini sebenarnya dia termasuk keturunan aliran apa? Khawarij atau Syiah apa? Dan kalau ditanya tentang masalah itu saya bingung. Ya, kenapa? Karena ya kalau kita ditanya tentang kalau dia orang Syiah, bukan. Karena mereka juga mengakui para sahabat Nabi SAW. Ya, kalau ditanya mereka Khawarij, ya murni Khawarij juga bukan. Ya, karena tidak ada istilahnya mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar misalnya, ya, atau mengangkat pedang, ya, memberontak kepada pemerintah dengan pedang misalnya. Ini tidak ada di antara mereka, ya. Dan kalau ditanya apakah mereka misalnya aliran sufi, ya tidak juga, karena mereka mengagungkan hadis, mengagungkan Quran, ya. Dan makanya kalau ditanya saya katakan ya in qalb, campur aduk, ya. Jadi kalau dilihat dari taqiyahnya, iya mereka punya bitanah menghalalkan kedustaan, ada. Kemudian juga keyakinan mereka terhadap imam, ya, luar biasa hulunya terhadap imam, seperti orang-orang Syiah. Kemudian dari segi takfirnya, ya, mereka yang mengkafirkan orang di luar Islam Jamaah, ya, karena tidak membaiat dengan imamnya, maka dia kafir. Dari segi sufiannya ada juga, karena orang-orang sufi mereka membaiat kepada gurunya, ya, kepada guru agamanya. Mereka juga demikian, membaiat bukan kepada pemerintah yang sah, tetapi kepada imamnya. Dan ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang sufi kepada guru-gurunya. Jadi saya katakan, yang ini termasuk ya kreatifnya orang Indonesia, ya, sedemikian rupa nggak ada di tempat yang lain, ya. Dan sampai sekarang anggota Islam Jamaah itu rata-rata orang Indonesia. Ada orang Amerika yang sempat
mau ikut Islam jamaah, yang bahkan sempat berkunjung ke Indonesia. Ada juga orang Vietnam, ya, dan dia belajar bahasa Jawa karena mereka ini banyak yang memakai bahasa Jawa, istilah-istilah Jawa. Orang yang sebelumnya orang Sunda pun mau nggak mau dia bisa bahasa Jawa. Orang Sulawesi juga demikian, paham kalimat-kalimat Jawa karena memang pendirinya orang mana? Orang Jawa, orang Kediri, ya. Jadi istilah-istilah mereka banyak menggunakan ya bahasa Jawa. Jadi orang Vietnam pun bisa dia bahasa mereka bisa. Ya, tapi ini sedikit sekali ya orang luar negeri yang mengikuti Nur Hasan, ya rata-rata adalah orang Indonesia saja. Baik. Kemudian setelahnya pasal yang pertama, coba dibuka risalah. Ya. Risalah. PDF. Baik, perkembangan Islam jamaah seperti yang tadi sudah kita singgung sebelumnya. Jadi mereka membagi perkembangan Islam jamaah dari semenjak kedatangan Nur Hasan sampai meninggalnya Nur Hasan menjadi 4 fase atau 4 tahap. Ya, tahap yang pertama adalah tahun 40 sampai tahun 50. Ya, ini dinamakan dengan apa di situ? Bukan. Ya, taujih wa ta'rif, ya. Ini di sini mereka istilahnya mengenalkan ya Nur Hasan karena baru datang, ya. Kemudian tahun 50 sampai 60 ini dinamakan fase mendobrak. Ya, karena sebelumnya itu lebih dekat ke lemah lembutan di dalam berdakwah, tapi pada tahun 50 ini mulai menggunakan cara yang keras ya Nur Hasan. Di situ dia sebutkan di antara ucapan Nur Hasan, saya ini ibarat orang yang membangunkan orang yang hampir ketabrak kereta misalnya. Ya, dibangunkan, ini kereta sudah mau datang, maka dibangunkan dengan apa? Dengan keras. Ya, mungkin dia pertama marah-marah, tapi setelah itu dia tahu bahasanya maksudnya apa? Baik, itu ingin menyelamatkan. Ini ya cara-cara seperti ini, ya istilahnya cantolan ya, sering dipakai di dalam Islam jamaah. Dan ini yang kadang-kadang menyekat mati terutama orang awam. Jadi dibuat cantolan-cantolan seakan-akan itu adalah sebuah fakta yang harus dibenarkan. Ya, itu banyak. Dan saya sebutkan di risalahnya, ya contoh-contohnya di antara gimana mereka mendakwai orang-orang awam membuat cantolan-cantolan seperti ini. Yang mangkul ada cantolannya, waharoh ada cantolannya dan seterusnya. Sehingga orang yang yang tidak belajar itu mudah sekali terpengaruh. Baik. Kemudian marhalah yang terakhir yaitu tahun 71 sampai 82. Ini adalah tarbiyah dan juga pemantapan kurang lebih. Ya, dan disitulah mereka mulai bergabung dengan Golkar. Ya, mulai dimanfaatkan dan kerjasama dengan Golkar, saling menguntungkan satu dengan yang lain. Karena mereka mengambil keuntungan karena dengan memilih Golkar mereka merasa dilindungi. Dan memang benar, ya, dilindungi, tidak apa-apakan oleh pemerintah. Karena sebelumnya sudah keluar keputusan dari Jaksa Agung yang melarang aliran ini, itu keputusan tahun 71. Dan setelah itu kan melihat bahayanya, maka mereka menawarkan diri ke Golkar dan diterima baik oleh Golkar karena saat itu mereka juga butuh apa? Butuh suara. Dan Nur Hasan ini punya suara banyak sekali, dia mengatakan kita pilih apa? Satu partai, maka seluruh anggotanya apa? Ikut semuanya. Dan ini menguntungkan sekali bagi partai saat itu. Dan meninggalnya Nur Hasan perlu kita ketahui tahun 82 itu dalam rangka kampanye. Dalam rangka kampanye Golkar dari Kediri dia naik ya mobil menuju ke Jakarta. Qadarullah ya terjadi kecelakaan lalu lintas di Kerawang dan dikuburkan di sana di Rawabagus ya. Ya. Baik, kemudian setelahnya mereka memiliki nama-nama yayasan yang ganti-ganti, Yakari, Lemkari. Yang terakhir adalah LDII tahun 90. Kemudian tentang biografi Nur Hasan di Tamhid yang di pembukaan saya sebutkan tentang biografi para pemuka Islam jamaah sekarang.
Dan saya hanya menemukan biografi Nur Hasan saja. Adapun Abdul Zahir dan juga Sultan Aulia, ini saya sudah tanya-tanya ke sana kemari, bahkan saya sempat ke Kediri ya ke sana, dan nggak ada ya referensi gitu yang isinya adalah terjemah atau biografi yang sedikit banyak kita bisa mengenal Imam Islam Jama'i sekarang. Sedikit sekali yang bisa saya dapatkan dari biografi keduanya, tapi kalau Nur Hasan ini banyak. Dan memang sampai sekarang pengagungan mereka terhadap imam yang pertama itu jauh lebih besar daripada yang kedua dan ketiga. Yang kedua dan ketiga ini nggak ada apa-apanya. Jadi pengakuan dari para mantan sendiri yang hampir nggak punya ilmu, memang dibesarkan, dijadikan imam tapi nggak punya ilmu. Yang lain dengan bapak mereka itu Nur Hasan lumayan lah, sedikit punya wibawa, ya, dan dia punya ilmu. Tapi kalau yang sekarang ini hanya karena dia anaknya dan diwariskan, ya sehingga ilmunya kurang. Ya, baik. Tadi Nur Hasan mengaku bahasanya dirinya apa? Belajar di mana? Di Darul Hadis. Dan ini kuas kalian, ini adalah kedustaan juga yang diucapkan oleh Nur Hasan. Saya sebutkan di dalam risalah ini halaman 68. Saya sebutkan tentang kebohongan atau segi-segi kebohongan Nur Hasan di dalam masalah ini. Ya, di antaranya adalah surat resmi dari pemimpin Darul Hadis, 2 orang atau bahkan 3 orang yang sempat mengirimnya ke Indonesia. Pernyataan resmi bahwa tidak ada di Darul Hadis orang yang namanya siapa? Nur Hasan. Dan juga tidak ada yang namanya ya, 68. Ya. Nur Hasan atau nama yang lain ya, Abdul Aziz. Siapa? Nur Hasan Ubaidah. Gak ada yang namanya Ubaidah, gak ada yang namanya Nur Hasan, gak ada yang namanya Madigon. Nur Hasan sama Ubaidah ini adalah nama beliau setelah hajian. Jadi nama kecilnya Madigon. Dan gak tahu sampai sekarang itu mungkin ada sebagian daerah, sebagian negara kalau setelah haji itu ganti apa? Ganti nama. Di antaranya adalah Nur Hasan ini. Nur Hasan adalah nama gantian beliau setelah haji. Kemudian Ubaidah juga demikian karena sempat beliau 2 kali melakukan haji. Ya, setiap kali haji maka namanya ditambah. Jadi terkenal dengan Nur Hasan Ubaidah. Lubis, luar biasa. Ya, ini lakop bilang yang ditambahkan oleh para pengikutnya karena beliau sering menampakkan sesuatu yang aneh-aneh. Ya, seperti yang tadi disebut di gambar tadi apa? Tentang ulah tadi. Ya, pernah di antara cerita mereka ini sering diulang-ulang dalam majelis-majelis mereka ya tentang karomah siapa? Nur Hasan ini. Ya, di antaranya pernah dulu pas penjajahan dia pernah ditembak ya. Ditembak diberondong oleh orang-orang Belanda tapi enggak mempan ya. Pernah dia ada adu kesaktian dengan seorang kiai gitu ya. Ya, dia bisa ada seorang kiai bisa menurunkan menjatuhkan telapak dari mana? Dari pohonnya. Maka Nur Hasan melakukan yang lebih hebat dari itu, yang mengembalikan kelapa tadi ke atas. Ya. Itu yang luar biasa. Ya. Kemudian juga pernah mempertontonkan gimana beliau ada duri-duri atau yang semacamnya beli kemudian meletakkan badan beliau di atas duri-duri tersebut. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang karomah yang dimiliki oleh siapa? Oleh Nur Hasan. Dan sempat saya kumpulkan ya karomah tersebut, dan di dalam risalah saya sebutkan sebagiannya. Yang cerita-cerita ini banyak disebarkan oleh mereka. Jadi mereka meyakini ini menunjukkan pertolongan Allah. Berarti Nur Hasan ini adalah wali Allah. Ya, wali Allah berarti harus kita demikian dan demikian ya. Dia adalah pembawa kebenaran, yang membawa sana, dan dia adalah wali Allah. Di antaranya adalah karena dia memiliki karomah. Dan ini adalah keyakinan yang batil, yang tidak benar. Karena wali Allah yang definisinya sudah jelas di dalam Al-Quran, dia adalah seorang yang bertakwa dan orang yang beriman.
Ya, tidak disyaratkan seorang menjadi wali Allah harus memiliki karomah atau memiliki sesuatu yang luar biasa. Ya, kemudian juga bukan merupakan manhaj ya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdakwah yang mengembar-gemborkan karomah di mana-mana. Dan ini cara sufi ya. Mereka memiliki kitab-kitab yang isinya adalah kumpulan dari karomah wali pula dan lain-lain. Makanya saya katakan ya, dari sisi ini mereka seperti orang-orang apa? Sufi ya. Karena mengagungkan karomah ya, dan seperti orang-orang sufi menulis buku yang isinya adalah karamah wali fulan dan seterusnya. Baik. Kemudian setelahnya tadi sudah ketemu. Coba baca. وذكروا في بعض مراجعهم القديمة أنه التحق بمدرسة دار الحديث، ولكن هذا مجرد ادعاء ليس له بينة، ومما يدل على كذبه أولا لا يوجد طالب باسم نور حسن أو مدخل في ملفات دار الحديث، وقد أرسل كل من الشيخ محمد عمر عبد الهادي مدير دار الحديث سابقا، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس الإشراف الديني بالمسجد الحرام سابقا رسالة مفادها أنه لا يوجد نور حسن في قائمة طلاب دار الحديث. وأرسل الشيخ عبد الظاهر أبو سمح مدير دار الحديث سابقا أيضا رسالة أنكر فيها كون نور حسن من طلاب دار الحديث. ونص محمد ناثر رئيس مجلس الدعوة الإسلامية الإنجليزية سابقا مع قصد تردده إلى مكة على أنه لا يوجد اسم نور حسن في مدرسة دار الحديث. ثانيا تعاليمه مخالفة لما عليه علماء دار الحديث كما سيأتي في أثناء الرسالة، وذكر أن نور حسن لم يكتفي بدراسته في دار الحديث بل لزم العلماء وتلقى منهم العلم مشابهة ومناولة، وفي خلال 10 سنوات تعلم القرآن ب21 قراءة. satu qiraahnya. Saya nggak tahu 21 qiraah itu maksudnya gimana. Wa ta'allama tis'ah. Jadi kayaknya mereka salah paham ya tentang riwayat dengan qiraah. Dia mengatakan 21 qiraah. Ya. Ya, saya sebutkan di sini tentang kemungkinan kesalahpahaman mereka tentang masalah qiraah dan juga riwayat. Baik, setelahnya wa ta'allama 49 kitaban fil hadits wa hafdha al-Qur'an khilal shahr wahid taqriban. Baik. Ini termasuk hulunya mereka ya, dan disebutkan oleh ya sebagian ya, dan masyhur di kalangan mereka dan ma'ruf di kalangan mereka bahwasanya Nur Hasan ini menghafal Quran dalam waktu berapa? 1 bulan. Jadi setiap hari itu setorannya 1 juz. Ya, itu yang diungkapkan oleh sebagian. Baik. Kemudian setelahnya saya langsung ke bab yang pasal yang pertama, pasal yang kedua ya. Kurang berapa menit? Oh ya, baik. Di pasal yang pertama saya sebutkan tentang bagan Islam Jamaah dan juga kedudukan yang ada di dalam Islam Jamaah, mulai dari amir, wakil imam, pengertiannya, kemudian para penerobos, yang ada paku bumi. Tadi yang disebutkan seperti Ustaz Khalil, Ustaz Ridwan termasuk paku buminya, ya termasuk paku buminya. Di sana ada ulama sepuh, ada ulama 100 dan seterusnya. Baik. Kemudian pada pasal yang kedua tentang akidah, ya akidah Islam Jamaah. Saya mulai dengan akidah mereka di dalam masalah iman kepada Allah. Karena inilah yang paling utama, ya, dan adalah rukun iman yang paling rukun. Maka saya dahulukan yaitu tentang bagaimana keyakinan mereka tentang masalah iman kepada Allah. Dan mohon maaf, di antara yang membantah atau berbicara tentang masalah Islam Jamaah jarang sekali yang menyinggung tentang masalahnya. Ya rata-rata itu yang dibicarakan tentang masalah bai'ah, ya tentang masalah jamaah, ya. Tapi membahas lebih detail tentang bagaimana akidah Islam Jamaah tentang masalah iman kepada Allah ini jarang sekali, dan di dalam risalah ini saya mencoba untuk banyak yang membicarakan tentang masalah
akidah mereka di dalam masalah beriman kepada Allah. Secara umum mereka kurang perhatian dengan masalah tauhid. Ya, ini sangat kurang sekali perhatian dengan masalah apa? Masalah tauhid. Ya, sebagian mantan mengatakan kepada saya, dia setelah mendapatkan hidayah, Ustaz, selama 20 tahun di sana, saya belum pernah mendengar kalimat tauhid. Belum pernah mendengar kalimat tauhid dan tidak diajarkan. Jadi yang diulang-ulang terus ya adalah 5 bab yang tadi kita sebutkan. Setiap kajian rutin atau sambung menurut mereka istilahnya itu mereka yang pertama kali yang ditekankan adalah masalah baiat. Orang yang enggak baiat maka demikian, orang yang tidak taat maka demikian. Ya, orang yang berjamaah pasti dia masuk surga, wajib masuk surga. Yang tidak berjamaah maka dia tidak akan masuk surga. Lalu masalah tauhid tidak dibicarakan. Dibicarakan secara ijmal, secara global saja. Tidak boleh jamaah melakukan syirik, takhayul, khurafat. Ya, tapi nggak tahu maknanya itu apa sebenarnya. Perincian dari kalimat syirik itu apa? Makanya tidak heran banyak di antara mereka secara praktek itu melakukan praktek-praktek kesyirikan. Ya, baik secara individu maupun secara berjamaah. Jadi pengakuan dari para mantan, ya, mereka banyak yang masih percaya dengan dukun, ya, dengan jimat masih, bahkan bukan hanya tingkat bawah yang percaya dengan dukun, setingkat imam juga ada yang masih percaya dengan dukun, ya. Kemudian juga mereka sekarang ini memiliki pencak silat asad namanya, ya. Jadi mereka ada pencak silat asad yang halus, ada yang kasar, halus sama kasar. Ya, kalau yang halus ini memakai apa? Sudah memakai tenaga dalam. Ya, jadi terkadang mereka melihat di samping si fulan ini kok ada macan, ya, atau ada penampakan apa itu biasa. Mereka menggunakan tenaga dalam sebagaimana ya pencak silat yang menggunakan ya tenaga dalam yang intinya adalah isti'anah dengan apa? Dengan jin. Padahal mereka di referensi mereka mengatakan tidak boleh jin-jinan istilahnya. Tidak boleh jin-jinan, tidak boleh bekerjasama dengan apa? Dengan jin. Tapi karena tidak diterangkan tentang masalah tauhid secara detail, banyak di antara mereka yang terperosok ya di dalam masalah kesyirikan. Yang termasuk di antaranya adalah ini. Ya. Kemudian juga di antara penyimpangan mereka di dalam masalah keimanan kepada Allah adalah terperosok di dalam syirku ta'ah. Ya, syirik apa? Syirku at-ta'ah. Itu syirik di dalam masalah ketaatan. Karena mereka menganggap, meyakini bahwasanya ketaatan kepada amir, yaitu imam mereka ini musawiyah, sejajar dengan ketaatan kepada Rasulullah. Ya, orang yang taat kepada amir sama dengan taat kepada siapa? Rasulullah. Ya, yang mereka mengartikan hadis man ata'al amir faqad ata'ani. Ya, man ata'ani faqad ata' Allah. Ya, wa man asani faqad asallah. Man ata'al amir faqad ata'ani wa man asal amir faqad asani. Jadi mereka mengatakan ya, orang yang taat kepada amir sama dengan apa? Taat kepada Rasulullah. Ini mereka mengartikan demikian. Ini adalah arti yang fatal, yang salah, yang ketaatan yang mutlak hanyalah kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Adapun yang dimaksud ucapan beliau, man ata'al amir faqad ata'ani, barang siapa yang mentaati pemimpin maka dia telah mentaati diriku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk mentaati siapa? Pemerintah. Ya kan? Usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Ya, wasiat dari beliau supaya kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Jadi yang menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan barang siapa yang taat kepada pemerintah maka dia telah pada hakikatnya telah mentaati diriku, karena yang menyuruh untuk taat kepada pemerintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud hadis. Tapi dipahami oleh saudara kita dari Islam Jamaah bahwasanya
maksudnya kalau kita taat kepada imam sama saja kita taat kepada Rasulullah. Makanya mereka sangat mengagungkan sekali ijtihad para ijtihad imam, ya, dan dianggap itu adalah selevel dengan yang hadis Rasulullah SAW. Bahkan mudah sekali mereka menolak hadis apabila bertentangan dengan ijtihad imam. Ya, sampai derajatnya demikian. Menolak hadis karena bertentangan dengan ijtihad imam. Dikatakan ini belum manqul misalnya dan seterusnya. Dan intinya adalah mendahulukan ucapan imam di atas ucapan Rasulullah SAW. Dan inilah yang dimaksud dengan syirku at-ta'ah. Jadi banyak yang tidak disadari oleh mereka. Kemudian di antara penyimpangannya adalah tidak perhatian tentang masalah mempelajari asma dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Ini dari yang tahun-tahun terakhir saja seperti yang tadi kita lihat gambarnya. Kemudian yang selanjutnya tentang beriman kepada Rasul. Saya sebutkan di situ tentang penyimpangan mereka terhadap di dalam masalah iman kepada Rasul. Jadi antaranya adalah tadi itu meyakini bahwasanya taat kepada amir sejajar dengan ketaatan kepada Rasul. Kemudian mereka juga kadang menghina Nabi. Menghina apa? Menghina Nabi. Di antaranya misalnya, contohnya ketika mereka membahas tentang Nabi Musa alaihissalam yang mengejar batu. Tahu kisahnya ya? Ya, hadisnya sahih. Ya, mengejar batu dalam keadaan telanjang. Ya, hadisnya sahih. Di situ mereka guyon, tapi guyonnya dengan cara apa? Yang berbicara tentang Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan ini tidak diperbolehkan, ya. Tapi mereka anggap ini sebagai apa? Hiburan. Kata mereka ini untuk menghilangkan apa? Menghilangkan kantuk, katanya. Ya. Dan mohon maaf, mereka tidak atau tidak menjaga kata-kata dan juga lisan mereka. Ini biasa ucapan-ucapan jorok yang di dalam di dalam majelis-majelis mereka, dan alasan mereka adalah untuk menghilangkan apa? Menghilangkan rasa ngantuk tadi. Sampai kebablasan, terkadang sampai menghina sebagian nabi, yang termasuk diantaranya pas membahas tentang hadis Nabi Musa, termasuk juga ketika membahas tentang ahwal ahli jannah, yang bagaimana besarnya penduduk surga. Ya, kemudian mereka berbicara tentang kemaluannya. Kalau demikian misalnya berarti bagaimana tentang ininya misalnya. Itu diucapkan oleh mereka ya dengan alasan seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian tentang masalah iman kepada hari akhir, ini juga termasuk perkara yang jarang dibahas oleh orang yang membantah. Ya, alhamdulillah saya sebutkan di dalam risalah anak tentang masalah penyimpangan mereka terhadap hari akhir. Ya. Di antaranya mereka meyakini bahwasanya baiat imam ini adalah sumber keselamatan di akhirat. Jadi bukan tauhid, bukan yang lain, tetapi sumber keselamatan di akhirat adalah apabila kita membaiat apa? Imam. Kedudukan tauhid itu di bawah baiat. Bagaimana bisa? Ya mereka mengatakan seandainya seseorang bertauhid tetapi dia tidak membaiat imam, maka tidak manfaat tauhidnya. Ini dibalik. Yang dibalik sama mereka. Berbeda dengan ahlu sunnah wal jamaah yang menjadikan tauhid yang merupakan inti dari dakwah para rasul, ini yang paling penting di dalam agama. Ya. Dan orang yang tidak membaiat seorang pemerintah atau tidak membaiat pemerintahnya tidak keluar dari agama Islam, tetapi dia melakukan maksiat. Dia melakukan apa? Maksiat. Dan kalau dia bertauhid, maka dia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Ini dibalik oleh mereka. Jadi baiat ini adalah yang pokok. Orang yang bertauhid kalau dia tidak berbaiat maka tidak akan bermanfaat. Baik. Sudah ngantuk ya? Belum. Baik. Nanti pasti ada ingin contohnya ya tadi ya. Ingin sebutkan contohnya. Baik. Karena sebutkan secara ringkas di sini tentang keyakinan mereka tentang masalah hari akhir. Jadi mereka menafsirkan kalimat mukminin dan juga kafirin di dalam Al-Quran. Mukminin ini adalah mereka, dan kafirin ditafsirkan adalah orang selain mereka. Itu rumus dari awal sampai akhir. Kalau disebutkan mukminin alladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya siapa? Mereka. Jadi kalau mereka mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu mereka merasa yang dipanggil siapa?
diri mereka, bukan yang lain. Yang lain ini termasuk apa? Tidak dipanggil karena mereka adalah kafirin. Kemudian mereka meyakini syafaat itu hanya ada dua, syafaat Nabi Muhammad dengan syafaat imam mereka. Mereka tidak mengenal yang namanya syafaat para malaikat, ya, syafaat para syuhada dan lain-lain. Tapi mereka hanya mengenal dua syafaat, yaitu syafaat Nabi dengan syafaat imam mereka. Kemudian juga di antara keyakinan mereka di dalam masalah thawab, masalah pahala dan juga dosa, mereka mewajibkan, atas Allah pahala. Ya, jadi mereka sering menyebutkan di dalam majelis-majelis mereka, ya, kalau kita jadi gimana? Jadi sudah baiat, jadi jamaah, maka wajib masuk surga. Itu ucapan mereka. Itu dengan seperti itu sampai sebagian mantan dirukan dan begini, Ustaz. Wajib, nah gitu. Mantap, ya. Itu sering diulang-ulang sama mereka. Dan ini adalah keyakinan yang keyakinan yang salah. Ya, seseorang mewajibkan atas Allah apa? Pahala. Ya, Allah SWT memberikan pahala itu adalah fadl min Allah, itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tidak diwajibkan bukan kita yang mewajibkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tapi mereka dalam hal ini, ya, karena mereka juga tidak belajar ya tentang masalah akidah, mereka itu tidak heran apabila mereka meyakini yang demikian. Itu memastikan yang namanya pahala, pasti kita ini masuk surga. Ya, sebutkan oleh mereka, jadi pasti, ya, pasti dan wajib kita ini masuk surga. Ya, baik. Kemudian juga tentang masalah sahabat. Jadi antara hal yang mungkin banyak tidak diketahui, mereka meyakini bahwasanya mereka lebih afdal daripada sahabat. Tapi ini adalah keyakinan sebagian saja, ya, bukan semuanya. Meyakini bahwasanya mereka lebih afdal daripada sahabat. Ini berdasarkan dalil yang hadis dengan pemahaman yang salah, sehingga mereka meyakini bahwasanya mereka lebih afdal daripada sahabat. Kemudian juga mereka tidak atau jarang mengucapkan radhiyallahu anhu. Ini jarang sekali. Yang mereka mengatakan radhiyallahu anhu kepada para sahabat ini jarang sekali. Ya, jadi mereka pengamatan saya menggunakan antar sahabat itu kalau dalam perkara yang menguntungkan mereka. Di dalam perkara yang lain mereka jarang menyebutkan apa? Sahabat. Contoh misalnya ketika masalah baiat, ya, ketika mereka membahas tentang ucapan Umar bin Khattab, innahu la islama illa bi jamaah wa la jama'ata illa bi ta'ah, dan seterusnya. Ya, untuk mengagungkan ya ucapan ini, maka mereka mendatangkan kewajiban kita mengikuti khulafaur rasyidin. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin, berarti kita harus mengikuti ucapan Umar bin Khattab, harus mendirikan jamaah, harus berbaiat. Kemudian juga iqtadu bil ladaini min ba'di dan seterusnya. Ya, apabila berkaitan dengan bid'ah mereka dan keyakinan mereka diagung-agungkan para sahabat, ketika mereka dicoba, ya, dan diuji mendapatkan kecaman dan lain-lain, maka mereka mendatangkan kisah-kisah para sahabat yang dahulu disiksa, ya, kisah Ammar bin Yasir, kisah Bilal dan seterusnya. Seakan-akan orang yang membaca, masya Allah, mereka juga ihtiram dan juga yang mengagungkan para sahabat. Padahal itu hanya di dalam perkara yang cocok dengan mereka. Dalam perkara yang lain mereka jarang menyebutkan atau jarang taradhi dengan para sahabat, hanya menyebutkan begitu saja. Yang menyebutkan begitu saja, ya, menyebutkan namanya tetapi tidak mengagungkan dan menjadikan sahabat sebagai teladan. Baik. Ya. Udah habis waktunya. Baik. Kemudian masalah, saya ringkas saja, masalah akidah. Kemudian setelah itu masalah ibadah. Saya sebutkan tentang keyakinan mereka di dalam masalah taharah dan fikih mereka dalam masalah taharah, dalam masalah sholat, dalam masalah zakat. Ini jarang dibahas. Kemudian juga masalah haji juga jarang dibahas. Ya, jadi yang sering dibahas atau pernah dibahas tentang masalah taharah, atau pernah dengar bagaimana mereka mengepel yang masjidnya dan bagaimana hulunya mereka di dalam masalah
taharah. Kemudian setelah itu di dalam masalah muamalah saya sebutkan tentang warisan menurut mereka dan juga pernikahan menurut mereka. Kemudian bid'ah saya sebutkan bid'ah yang paling besar yang ada di dalam firqah ini, yaitu yang pertama adalah bid'ah maqbul, kemudian yang kedua adalah bid'ah surat taubat. Ya, alhamdulillah bisa saya sebutkan secara terperinci dan bantahan secara terperinci. Kemudian setelah itu tentang masalah juhud, ya usaha pemerintah Indonesia dan duat secara umum dan juga para mantan yang di dalam usaha mendakwai saudara-saudara mereka yang masih terkumpul di dalam firqah ini. Demikian pula saya sebutkan usaha-usaha orang-orang Islam Jamaah di dalam mendakwai orang-orang luar, dan juga usaha mereka dalam mendakwai orang dalam di dalam merambut jamaah dan dalam menjaga jamaah mereka supaya tidak keluar dari firqah ini. Baik, mungkin itu dari saya. Saya mohon maaf mungkin kurang teratur ya, karena ini baru pertama kali saya yang menjelaskan tentang ya bedah disertasi ini. Tapi saya harapkan insya Allah setelah pulang ke Indonesia, insya Allah ada kelanjutan. Jadi usaha saya bukan hanya sampai kepada disertasi saja, tapi insya Allah saya jadikan, karena ini modal saya untuk yang bisa mendakwai yang saudara-saudara kita yang masih ada di sana, dan sesuai dengan kemampuan masalah akan kita teruskan dan terus kita sempurnakan ya disertasi ini, tentunya dengan kerjasama dengan para asatidzah yang ada di Indonesia, dan juga terkhusus para mantan ya, yang mereka alhamdulillah masih semangat, yang sangat semangat sekali untuk membantu kita. Insyaallah akan kita teruskan ya untuk berjuang ya berdakwah sesuai dengan kemampuan kita yang mendakwai saudara-saudara kita, khususnya yang masih di dalam firqah ini biidznillah azza wa jalla. Baik, mungkin sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Ya, ya, kami serahkan kepada moderator. Jazakumullah khair berbicara kepada Ustaz atas pemaparan beliau tentang disertasi terkait firqah Islam Jamaah. Ya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sebentar. Ya. Ya, kita buka untuk 3 pertanyaan pertama, silakan. Ya, Ustaz, tolong berdiri lalu sebutkan nama, kuliah dan mustawa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Zaki Al-Fikri, kuliah hadis Sawa Awal. Yang saya tanyakan untuk status firqah Islam Jamaah ini statusnya gimana, Ustaz? Apakah kemudian karena ada akidah yang kurang benar jadi kafir atau tetap Islam? Jazakumullah. Ya, mereka muslimun. Mereka apa? Muslimun. Jadi statusnya bukan termasuk yang bid'ahnya mukafirah yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Jadi mereka muslimun ya. Cuma ada penyimpangan dan ada bid'ah yang ada pada dalam diri mereka yang harus diperbaiki dan harus ditinggalkan. Jadi kita menulis tentang kesalahan mereka ya, tapi tidak sampai kita mengkafirkan mereka. Allah Ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan selanjutnya beliau. Bismillah, nama saya Irfan Syudi, masih mustami Fakultas Dakwah. Pertanyaannya saya mungkin minta langkah-langkahnya kalau misalkan nanti ada saudara kita atau di keluarga kita yang sudah lama masuk di LDI atau Islam Jamaah, langkah-langkahnya awal kemudian selanjutnya bagaimana, Ustaz? Namanya siapa? Irfan. Ya, kalau pandangan saya lebih dekat kita dalam mendakwai mereka adalah dengan secara ilmiah, yaitu yang paling dekat
Dan kemudian yang kedua, perlu kesabaran. Ya, perlu kesabaran luar biasa, karena memang subuhatnya dan doktrinnya ini sangat kuat sekali. Dan banyak di antara mereka kadang sudah tahu mereka ini salah, tapi tidak berani keluar, karena sudah tertancap dalam hati mereka tentang wajibnya baiat tadi. Tapi kalau saya keluar dari Islam jamaah, imam saya siapa? Jadi tidak tahu imamnya itu siapa, karena sudah terdoktrin orang hidup itu harus punya jamaah, harus punya imam. Kalau saya keluar dari Islam jamaah, imam saya siapa? Nyari imamnya di mana? Tidak tahu bahasanya imam yang dimaksud di dalam hadis, amir yang dimaksud di dalam hadis, ya, ulatul amr yang dimaksud di dalam ayat itu adalah pemerintah dan juga penguasa. Jadi dia nggak tahu kalau yang dimaksud adalah siapa? Pemerintah dan penguasa itu. Sehingga banyak di antara mereka masih takut untuk keluar dari Islam jamaah. Jadi perlu kesabaran. Kemudian juga mereka, apalagi kalau berbicara dengan orang lain yang dianggap orang luar misalnya, terkadang mereka dan sering ya mereka mengucap ucapan yang kasar. Ya, dan saya sudah ya beberapa kali mencoba ya dimasukkan oleh, jadi mereka kadang antara mantan dengan apa? Dengan Islam jamaah ini terjadi apa? Debat di antara mereka. Ya. Jadi satunya bikin grup, misalnya orang Islam jamaah bikin grup. Di situ ada kelompok, ada orang-orang Islam jamaah. Dia punya nomor mantan misalnya. Sengaja dimasukkan. Habis itu diapakan? Dibully di situ. Nanti keluar lagi, masukkan lagi, keluar lagi, masukkan lagi. Mantan juga demikian. Ya, mereka punya grup, ayo masukkan sebulan. Ya, masukkan juga digitukan gitu. Jadi dan mereka ya selama saya amati di situ omongannya subhanallah ya. Kalau kita nggak sabar sudah gitu. Jadi nggak kenal menghormati orang lain, nggak kenal. Ya, yang jorok-jorok, yang apa. Ini apa? Padahal statusnya udah membalik di sana. Ya sudah dai. Makanya kalau nggak sabar, udah kita nggak bisa dakwah mereka. Ada di antara mantan, ya karena dia udah tahu seluk beluk mereka. Jadi diomelin kayak gitu, ya anak tahu orangnya. Jadi dia diajak bicara dengan para Islam jamaah, punya ditekan dengan subhat ini, dia dialognya kayak nggak baca yang dikirim oleh orang-orang Islam jamaah. Jadi mereka ngomongnya A, orang mantan ini dia ngomongnya apa? B. Dia memang orangnya udah sepuh gitu. Jadi kayaknya dia punya cara sendiri dan subhanallah. Banyak di antara mubalik Islam jamaah yang mendapatkan hidayah dari sebab beliau. Dan memang usulnya lain di dalam berdialog dengan orang-orang Islam jamaah. Nah, kulihat pertama menurut saya kesabaran tadi. Ya, kemudian perlu kita secara ilmiah. Karena kalau dengan kekerasan mereka juga bisa memakai apa? Kekerasan. Mohon maaf, ya mereka organisasinya sudah besar dan mereka punya Senkom. Ini adalah mitra polisi dan mereka punya tentara bawah tanah yang dinamakan dengan bolo pendem. Bolo, tahu bolonya? Bala, ya, tentara, ya, pendem artinya yang terpendam. Ini siap sewaktu-waktu dikerahkan. Kalau antum macam-macam, antum mengadakan kajian misalnya tentang apa? Kesesatan Islam jamaah, ya. Ini hati-hati. Saya pernah membaca sendiri, ya. Membaca sendiri pernyataan sebagian mereka. Jadi gimana khutbah mereka, nanti kita mengacungkan kajian tersebut. Ya, jadi mereka sudah pasang itu. Nanti kita berada di ring yang kedua atau di ring yang ketiga. Jadi kalau gitu kita kuasai, berdiri semuanya, yang di belakang nggak bisa ke depan. Ya, yang di belakang nggak bisa ke depan karena sudah dibentengi oleh mereka. Di situ mereka pakai senjata, misalnya senjata jarum. Jadi nggak yang kelihatan gitu, tapi pakai apa? Jarum. Ya, tahu-tahu udah terluka gitu. Jadi nggak pakai senjata yang besar. Ini mereka punya kekerasan seperti itu karena mereka yang menghalalkan yang demikian. Demikian pula mereka bisa membawa kita ke mahkamah, ya, ke pengadilan. Apalagi kalau antum yang berbicara atas nama LDI, kesesatan LDI. LDI kan sebuah organisasi.
mereka bisa membawa kita yang pencemaran nama baik atau pencemaran organisasi dan seterusnya, ya. Dan mereka menghalalkan yang dinamakan riswah, yaitu menyuap. Ya, menyuap. Bagaimana rumus mereka? Bagaimana kalau kita di pengadilan itu menang bagaimanapun caranya? Ya, dan uang riswah yang mereka keluarkan itu bukan uang infak, bukan, tapi dinamakan dengan uang merah. Uang apa? Uang merah. Ini adalah diantaranya, uang merah ini adalah uang riba. Jadi mereka kalau nyimpan di bank, uang ribanya ini karena mereka juga mengenal dosa riba, ini disisihkan, tetapi tujuannya nanti untuk apa? Untuk suap menyuap. Ya, betul. Jadi mereka nggak ngambil dari infaknya itu, tapi dari uang riba tersebut, dinamakan dengan uang merah. Ya, nanti kalau mereka kan bicara dengan jamaah seperti ini, ya, pemimpinnya bilang itu Pak Camat, Pak Bupati, alhamdulillah sudah kita hargai. Maksudnya apa? Dikasih harga, bukan dihormati, bukan. Dikasih harga, sudah kita hargai, atau sudah kita segani. Maksudnya dikasih sego. Sego itu apa? Nasi. Maksudnya sudah dikasih uang. Jadi uangnya itu uang merah. Jadi kalian nggak usah khawatir. Itu sudah kita kasih. Jadi pengadilan juga demikian. Jadi mereka menghalalkan segala cara. Di antaranya adalah riswah ini. Dan sampai di dalam risalah ini tentang bantahan kepada mereka tentang masalah riswah. Dan kemudian kita sampaikan juga bahwasanya meskipun itu uang riba, ya, yang tidak boleh kita gunakan untuk riswah, tidak boleh, ya. Seperti misalnya kita ada orang kafir, dia menghalalkan apa misalnya? Dia menghalalkan minuman keras. Boleh tidak kita menghidangkan minuman keras kepada orang kafir? Tidak boleh, ya. Tidak boleh kita menghidangkan kepada mereka minuman keras, karena itu diharamkan, ya. Baik kepada orang muslim maupun kepada orang yang kafir diharamkan. Dan mereka akan diazab di hari kiamat karena maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Ya, baik. Sudah mungkin itu saja. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, pertanyaan terakhir. Apa itu? Yang di belakang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus, masih maba Mustami. Apakah ada hubungan antara Islam Jamaah, Bahdia, kemudian Orientalis? Syukran. Ya. Sebelumnya tadi tentang antum kalau menyebutkan nanti pas ceramah, saya jangan menyebutkan LDI tapi menyebutkan Islam Jamaah. Itu lebih selamat. Dan alhamdulillah taufik dari Allah, risalah saya judulnya bukan LDI, tapi judulnya apa? Islam Jamaah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita nggak langsung berbicara tentang organisasinya, tapi karena mereka bisa berkelit, ya, organisasi mereka ngarang buku bahasa LDI ini bukan Islam Jamaah dan lain-lain. Tapi kita berbicara tentang asal dari firqah ini, ya. Dan sebagian mantan berbicara tentang ketika dia bantah karena dia menyebutkan organisasi sehingga dia jadi masalah. Gitu. Baik. Jadi tentang hubungan antara Islam Jamaah dengan apa? Orientalis, atau mungkin usaha dari musuh-musuh Islam yang untuk menghancurkan Islam dari dalam, ya. Saya katakan sampai sekarang saya belum menemukan adanya hubungan, ya, antara Islam Jamaah dengan mereka. Dan sejarahnya seperti yang tadi kita sampaikan, yang bagaimana kedatangan Nur Hasan ke Indonesia dalam satu keadaan, dan kemudian setelah itu ta'aruf dia dengan seorang yang memiliki syubhat, yaitu Wali Al-Fattah, sampai akhirnya dia terpengaruh. Yang dari situlah asal usul dari Islam Jamaah. Adapun hubungan dengan Orientalis sampai sekarang saya tidak menemukan adanya hubungan antara Islam Jamaah dengan Orientalis atau dengan liberal dan seterusnya. Allah Taala a'lam. Tidak apa-apa ditambahnya mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, nama saya Muhammad Azhari, mahasiswa semester 5 kuliah syariah. Pertanyaan saya,
apakah ketika Ustadz ingin menulis bahas tentang ini sudah mempertimbangkan tentang, maksudnya nanti ketika pulang ke Indonesia tentang masalah keamanan. Tapi mungkin salah satunya sudah dijawab sebelumnya ya, maksudnya tidak pakai nama LDII, mungkin salah satunya. Jadi, mungkin bisa buat pelajaran buat teman-teman yang lain yang mau menulis tesis seperti ini juga. Apakah sebelumnya sudah mempertimbangkan tentang masalah ini atau bagaimana? Bisa mewakili. Tawakal ala Allah. Kita bertawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dan hidup Allah yang menentukan ya. Ala kulli hal, Mas saya sempat berbicara tentang masalah ini Ustaz ya. Mereka juga mengkhawatirkan kita ya. Takutnya antum nanti kalau nulis gini gimana nanti di Indonesia dan seterusnya. Saya katakan alhamdulillah ya, sampai sekarang yang dari Islam Jamaah keluar ya murtad menurut mereka, alhamdulillah ya, setahu anak tidak ada di antara mereka yang dibunuh. Tidak ada setahu anak. Ada mungkin yang sampai berat-beratnya disiksa, dipukul, ada ya. Tapi yang sampai dibunuh ya ini nggak ada. Dan menurut pengamatan saya di antaranya karena mereka juga menjaga nama baik juga ya. Menjaga nama baik ya, seandainya terjadi sesuatu yang tidak baik tentunya akan ya terdengar orang lain maksudnya LDI demikian dan demikian ya. Kemudian yang kedua, mereka keras, saya perhatikan kerasnya mereka ini kepada mantan, itu keras sekali. Jadi meskipun dia di Islam Jamaah dulu adalah seorang wakil, seorang yang ditinggikan di Islam Jamaah, bahkan dihormati, diakui akhlaknya, ilmu dan seterusnya. Tapi kalau sudah keluar dari Islam Jamaah sudah dihina-hinakan sampai sehina-hinanya. Seperti Ibrahim Bambang Irawan dan Mauludin, Adam Amrullah dan seterusnya. Meskipun dia adalah anak dari seorang imam daerah misalnya, tapi kalau sudah keluar sudah diinjak-injak sudah, ya dihina-hinakan. Jadi kerasnya mereka terutama kepada mantan. Tapi kalau sama orang luar seperti kita yang kemudian membicarakan, ini mereka kayak takut gitu. Ya kayak takut, gak berani gitu. Dan banyak ustaz-ustaz yang bicara tentang masalah Islam Jamaah bahkan menyebutkan LDI terang-terang. Ya, tetapi sampai sekarang nggak ada masalah. Ya, dan itu yang bikin saya bismillah ya, insyaallah ya nggak ada masalah dan kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah SWT melindungi dan menjaga, dan maksud kita adalah baik dan harus kita sampaikan, tetapi dengan cara yang lemah lembut. Kita tidak ingin ya menggunakan cara keras dan radikal atau dengan kata-kata yang keras ya dan seterusnya. Tapi kita ingin pendekatan secara ilmiah. Ya, pendekatan secara ilmiah. Kalau bisa dialog secara ilmiah, ya bisa menulis secara ilmiah, dan subhanallah ya sampai sekarang ya setahu anak tidak ada di antara mereka yang menulis bantahan secara ilmiah gitu ya. Bantahan secara ilmiah membantah Ustaz Fulan, membantah Ustaz Fulan, itu sampai sekarang belum ada. Ya, Allah Ta'ala alam sebabnya apa? Tapi kemungkinan ya sebabnya karena ya pertama karena kurangnya memang ilmu yang ada pada diri mereka. Kemudian yang kedua, mereka terkukung oleh manhaj mangkul yang mereka miliki. Jadi mangkul itu mengharuskan mereka hanya mengambil ilmu dari siapa? Dari gurunya. Mereka mengharamkan kitab-kitab karangan setelah mereka. Jadi mereka mengharamkan membaca tafsir, membaca suruh, ya Fathul Bari, ya Sahih Muslim dan lain-lain. Mereka mengharamkan yang demikian. Kitab-kitab fikih diharamkan. Kenapa? Ini adalah kitab-kitab karangan. Dan kitab-kitab karangan itu menurut mereka hanya sekedar ra'yu aja, akal semata aja. Nggak boleh kata mereka. Kita harus mangkul. Artinya kita harus menerima dari guru kita. Ya, makanya kalau mereka mau membantah mereka apa? Kalau kita kan bantah, datangkan dari ucapan siapa? Hafidz Ibnu Hajar. Datangkan ucapan Imam Nawawi, datangkan Ibnu Jauzi, Syatibi dan seterusnya. Kita mendatangkan ucapan-ucapan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau mereka nggak mendatangkan ucapan tersebut, nggak ini ya. Tapi kalau mendatangkan
Berarti mereka membatalkan apa? Mangkul yang mereka yakini selama ini. Makanya mereka bingung dalam hal ini. Karena itu sampai sekarang yang belum ada ya ajakan dari jawaban dari mereka untuk adanya dialog atau debat. Dan beberapa ustaz beberapa kali sejak dulu yang meminta mereka untuk berdebat secara terbuka. Mulai Pak Amin, ada putranya di sini ya? Ada. Ya. Beliau sudah beberapa kali, ya saya baca beberapa kali meminta mereka untuk mengadakan debat terbuka, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Ustaz Firanda juga demikian. Ya, tapi belum ada jawaban karena terpukul dari masalah yang mangkul itu, dan media sekarang sudah terbuka sekali. Jadi mereka mengatakan kami tidak mengatakan demikian, rekaman simpulan sudah jelas ada di internet ada. Mereka mengatakan kami tidak mengkafirkan, ini ucapan siapa? Ya. Mereka mengatakan kami tidak demikian, ini mantan jumlahnya ratusan bilangnya demikian. Gimana mereka bisa mengingkari? Ya, jadi mereka udah tidak bisa lagi ditonton dan tidak bisa lagi takiyah dan seterusnya. Allah Taala alam. Jadi kita tawakal saja kepada Allah Azza wa Jalla dan mengambil sebab tentunya ya dalam berdakwah kita harus memperhatikan adab dan juga sopan santun, membantah tetapi jangan sampai mendolimi orang lain, atau sebisa mungkin ya jangan menggunakan kata-kata yang kasar ya. Inna rifqa la yakunu bi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Saya beberapa kali mengadakan dialog ya dengan beberapa mantan, dan isinya adalah tentang bantahan terhadap akidah mereka dan ajaran mereka. Saat demikian bagaimana? Saya sebutkan, tapi saya tidak menyebutkan nama jamaah. Mungkin nanti bisa lihat di internet tentang masalah bai'ah, tentang masalah mangkul dan seterusnya. Saya berusaha untuk menghindari yang namanya menyebutkan nama jamaah. Yang penting mereka tahu subhatnya apa dan bagaimana yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tanpa maksudnya ingin menjelek-jelekkan fulan dan fulan ya, atau menjelek-jelekkan aliran fulan dan fulan. Yang penting mereka mengetahui kesalahan mereka dan mengetahui mana yang hak itu saja. Ya, baik. Ya, pertanyaan lagi. Oh, yang belakang ya. Nama saya Abdul Hamid Raharjo, kuliah Syariah Mustawanam. Pertanyaan tadi Ustaz sempat menyebut salah satu penyelewengan Islam Jamaah adalah hulu di Toharo, terus persenan sempat disebut sama Ustaz. Itu contohnya seperti apa Ustaz hulunya itu, terus persenan itu apa sih Ustaz? Persenan. Kalau tentang masalah taharah jelas yang mereka hulu di dalam masalah bersuci. Ya. Jadi jamban mereka, kolam mereka itu punya sifat-sifat tertentu. Ini sudah dirumuskan dari pusat. Jadi lantainya harus miring. Ya, karena air yang biar langsung keluar. Terus mereka menganggap cipratan ya, cipratan yang kena dinding dan lain-lain itu dikhawatirkan itu adalah najis, sehingga mereka mengharuskan harus pakai sendal di mana? Di kamar mandi. Terus jambannya harus 2 kullah ya. Kemudian sifat WC-nya harus dalam ya, bukan cetek kayak kita di sini, tapi harus ke dalam. Makanya WC-nya besar-besar. Saya punya gambarnya, ada 2 bentuk, tapi nggak saya sempat bawa di sini. Kisah-kisah jelas mereka punya ulu di dalam masalah ini. Dan orang yang tidak belajar taharah maka dianggap dia adalah orang yang najis. Makanya saking hulunya, kalau mereka memandikan, ya sebagian mereka yang cerita dulu kalau memandikan bayinya ya, setelah dimandikan dan lain-lain, terakhir kali harus dicelupkan semuanya ke dalam kolam. Kolam ya 2 kolam. Gitu, baru setelah itu udah suci. Ya,
Ada di antara mereka punya pembantu, ya punya pembantu belum jamaah lagi. Ya karena dia belum jamaah, dia kalau buka pintu pakai kaki. Buka pintu pakai apa? Pakai kaki. Jadi karena takut apa? Terkena najisnya. Ini cerita mantan, ya kenyataan. Kemudian ada sebagian mereka kemana-mana dia bawa koran. Ya kemana-mana bawa koran. Ya kalau sewaktu-waktu di mana dia duduk di atas koran tersebut. Kalau mereka berada di kendaraan umum misalnya, ya mereka sengaja mengakhirkan waktu sholat meskipun harus keluar dari waktunya, karena keyakinan mereka tempatnya adalah apa? Najis. Jadi meskipun mereka harus menjamak sholat subuh dengan sholat duhur, ya dijamak, ya yang penting nanti sampai rumah di tempat yang suci mereka melakukan, ya menjamak sholat-sholat tersebut. Ini dulu di dalam masalah taharah. Di dalam masalah persenaan, saya sebutkan di sini di dalam pasal kelima kalau masalah pasal yang keempat, mabahas yang kedua, ya halaman 579 kalau di dalam risalah 579 mungkin di sana ada ya. Daraib, ya ini persenan di dalam Islam jamaah. Persenan atau saya terjemahkan dalam bahasa Arab di sini infak mi'i. Ya, infak mi'i diambil dari kata mi'ah. Dalam istilah mereka adalah persenan. Jadi mereka mewajibkan jamaahnya. Dan persenan ini ketika Nur Hasan datang ke Indonesia, itu nggak ada yang namanya persenan. Tadi kita katakan beliau masih murni, nggak ada bayat, nggak ada persenan, dan itu dikatakan oleh sebagian ya mereka yang pernah belajar dari Nur Hasan dulu awal-awalnya nggak ada yang namanya persenan. Ya, baru-baru aja. Ya setelah dia ada bayat dan seterusnya itu diambil dari setiap jamaah itu 10% dari penghasilan. Ya 10% dari penghasilan. Ini banyak sekali. Dan kalau sekarang dihitung, ya ada sebagian mengatakan sekarang setiap bulannya itu yang masuk ke kas pusat dari persenan saja itu kurang lebih 24 miliar sebulan. Berapa? 24 miliar. Ini kurang lebih. Itu mungkin 2 tahun yang lalu hitungnya. Tapi sekarang mungkin sudah banyak jamaah, mungkin tambah banyak. Ya. Dan ini langsung dimasukkan, bukan disimpan di bank, tapi dimasukkan ke gudang. Dimasukkan kemana? Ke gudang. Jadi cerita mantan, ya itu uang-uang yang sudah lama itu masih ada. Uang-uang yang sudah lama itu masih ada. Dan mereka sengaja taruh di gudang, karena kalau ditaruh di mana? Di bank ketahuan. Ini uang apa? Ya uang apa? Ini ada keterangan dari pemerintah, tapi sengaja ditaruh di gudang. Jadi mereka kalau ada keperluan, misalnya ada penyambutan camat yang mau datang ke pondok, itu ngambil uang tinggal gini aja. Nggak ada laporan administrasi keluar uang 2 juta atau enggak. Ngambil gini aja. Dan uangnya di situ rata-rata nggak kepake atau nggak digunakan untuk memberikan bantuan ke daerah-daerah dan seterusnya, itu enggak. Antum harus tahu bahwa uang yang masuk dari ke pusat yang berupa persenan tadi, yang namanya daerah-daerah di bawah itu hampir nggak merasakan ya faedahnya. Mereka kalau bangun masjid itu bukan dibantu oleh pusat, bukan, tapi mereka mengumpulkan uang sendiri. Yang mengumpulkan uang sendiri bangun masjid di daerah. Kalau sudah jadi masjidnya, nanti datang dari pusat, atas namanya harus atas nama apa? Pusat. Nggak boleh atas nama apa? Daerah. Kelompok juga demikian, di bawah dari itu desa, kelompok juga demikian. Mereka ada keperluan mengumpulkan uang sendiri, ya. Dan jadi uang yang persenan tadi nggak boleh ditanyakan, yang itu kemana uangnya ke pusat, nggak boleh ditanya, ya nggak boleh ditanya, dan haram hukumnya menanyakan, yang menanyakan tentang kemana uangnya, ya itu seperti orang yang istilahnya apa ya, menurut mereka menelan yang ludahnya lagi, gitu. Yang menelan ludahnya lagi. Baik. Tabaan di sini saya sebutkan tentang mauqiful Islam min ad-daraib. Berarti Islam jamaah 492.
Ya, 92. 592. Enggak pas ya halamannya. Iya, ini soalnya kemarin pas nyetak saya pecah-pecahin pasal-pasal ini. Jadi filenya saya jadikan beberapa file karena kalau dijadikan satu nggak karuan ya. Kemudian pas saya serahkan ke Jamiah karena diminta PDF-nya harus dijadikan satu. Ada. Nah, kulihat di situ saya sebutkan batahannya tentang masalah persenan ini, bahwa dia adalah termasuk kezaliman ya yang dilakukan. Kemudian yang kedua tentang bahasanya hakikat dari persenan ini adalah makes, ya di dalam hadis disebutkan bahasanya sahibul makes finnar, sahibul maksi finnar, ya, orang yang pelaku maks ini adalah di dalam neraka, menunjukkan bahasanya ini adalah termasuk perbuatan yang diharamkan. Baik, dan juga saya sebutkan di sini tentang beberapa alasan-alasan mereka dan juga bantahnya secara ringkas. Baik, halaman 599. 599. Ya. 599. Tentang ini. Mauqiful Islam al-mas'alatul rabi'ah. Ya, itu tentang diantara hujah mereka ya. Mereka pakai kaidah juga ya. Ya, pakai kaidah juga, yaitu anna tasarruf al-imam ala ra'iyah manufun bil maslahah. Antum pelajari di sini juga dijadikan kaidah ya, secara bantahnya seperti yang saya sebutkan di situ ya. Ini adalah kaidah yang benar secara global yang disebutkan oleh para ulama, bahasanya imam ya yatasarrafu ala ra'iyati bima yuslihuhum wa bima yakunu bihi maslahatur ra'iyah. Ini maknanya. Ya, tapi mereka memaknai lain. Jadi mereka berdasarkan kaidah ini, makna yang mereka pahami bahasanya imam itu boleh mengambil kebijaksanaan ijtihad ya, ijtihadnya dan harus ditaati oleh jamaah. Dan di antara ijtihad imam mereka adalah apa? Persenan ini. Ya, di antara ijtihad imam adalah persenan ini. Jadi menurutnya ini adalah maslahat. Jadi imam mereka boleh untuk dan mengambil ya 10% dari jamaahnya. Wa huwa ar-ra'i al-hafidh al-mu'taman ala ra'iyatihi wa laysa lahu an ya'mura bi syai'in illa idza ra'a bihi maslahatan 'ammatan rajihah wa la yajuzu tasarrufuhu ala khilafi hadhihi maslahah ar-rajihah. Dan disebutkan di sini tentang dasar dari kaidah ini dan halaman setelahnya. Ya, terusnya dia juga atasnya. Baik, saya datangkan juga ucapan dari Imam Syafi'i yang menunjukkan tentang kaidah ini. Kemudian ucapan Syaukani dan contoh yang lain seperti serupa dengan imam adalah wali yatim. Nah, kemudian yang terakhir, walakin la budda an tufham hadhihi al-qaidatu fahman sahihan wa yu'malu biha hasba al-fahmi sahih. Fa innal murad bil imam fi hadhihi al-qaidah siapa? Imam yang sahih. Jadi imam siapa? Pemerintah, penguasa. Ya, bukan imam yang buatan yang mereka buat. Jadi mereka mengangkat imam yang kemudian menjadikan kalimat-kalimat imam yang ada di kitab-kitab para ulama itu maksudnya adalah imam mereka. Padahal imam yang dimaksud di dalam kitab-kitab tersebut adalah siapa? Pemerintah. Ya, al-haq wa laysa al-imamul batil kama huwa sya'nu fi qadisam zaman. Terus, tsani. Al-khulafa ar-rasyidun kanu syadidin ala anfusihim wa wara'ina muhtadina bi akhdhi mali ad-daulah. Ya, wa kana Abu Bakar min ashaddin nas wara'an ma'na Aisyah dan seterusnya. Wa hadha Umar bin Khattab yaqul in syi'tum akbartukum ma astahillu minhu
ma ahujju wa a'tamir alaihi min adh-dhahri wa hullati bisyita wa hullati bis-sayf wa qutu ayali shiba'ahum wasahmi dan seterusnya. Ini contoh bahwasanya para khulafaur rasyidin mereka hati-hati dalam memakai harta daulah. Baik seandainya mereka ini adalah amir yang benar, imam yang benar, maka nggak boleh sembarangan seperti itu sampai mengambil berapa? 10% dari harta jamaah. Ya, berarti kan Abu Bakar dan Umar yang kita disuruh untuk mengikuti sunnah mereka. Hati-hati mereka di dalam menggunakan harta daulah. Baik. Kemudian sudah itu diantara ya gambaran tentang masalah persenan dan bantahan yang saya sebutkan di dalam risalah saya. Baik. Lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan terakhir, Bapak. Makul ini di halaman 644. Ini termasuk sebuah yang kuat juga bagi mereka. Kalau orang yang tidak paham, tidak belajar bisa terbawa. Ya, Faslul Khamis ya. 644. Enggak. Ya, sebelumnya enggak. Enggak pas halamannya. Apa itu? Ya. Terus. Baik, langsung 651. Al-Wajhul Awwal. Ya. Jadi makul ini seperti yang saya ulangi, mereka mengatakan dalam beragama kita harus makul. Itu kita harus punya sanad, ya, harus punya sanad, ya, hadis, bukan Al-Quran, ya, sampai Rasulullah SAW. Dan kita mengambil pemahamannya dari orang yang punya sanad. Kalau nggak demikian nggak sah. Ya, kalau nggak demikian nggak sah. Baik, di sini saya membantah ya dari beberapa wujuh. Ya, di antara yang pertama, tidak sahih bahwasanya Nur Hasan adalah yang memiliki sanad satu-satunya. Jadi mereka menganggap satu-satunya yang punya sanad di Indonesia adalah siapa? Nur Hasan. Padahal ya yang punya sanad selain beliau itu banyak sekali, baik di zamannya maupun di zaman sekarang. Ya, dia belajar dari Umar Hamdan.